Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus, Pace Ebene. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai akar pangkat 3. Nah, anak-anak kan sudah mempelajari mengenai pangkat 3, yaitu bilangan yang dikalikan secara berulang sebanyak 3 kali. Sekarang kita akan mempelajari akar pangkat 3. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan akar pangkat 3? Anak-anak simak baik-baik. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan merupakan bilangan yang lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Atau seringkali dikatakan akar pangkat 3 kebalikan dari pangkat 3. Nah, ini dia lambang dari akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3 sehingga dituliskan A pangkat 3 sama dengan B. Maka akar pangkat 3 dari B adalah A. Nah, untuk menentukan hasil dari akar pangkat 3, kita dapat menggunakan faktorisasi prima. Kira-kira bagaimana mencari akar pangkat 3 dengan menggunakan faktorisasi prima? Nah, anak-anak kan sudah tahu mengenai faktorisasi prima ya, yaitu membagi suatu bilangan menggunakan bilangan prima. Misalnya 2, 3, 5, 7, dan 11, serta bilangan prima yang lainnya. Nah, sekarang mari kita mempelajari mencari akar pangkat 3 dengan menggunakan faktorisasi prima. Soal nomor 1. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan berapa? Maka kita akan mencari akar pangkat 3 dari 8 dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu membagi 8 dengan menggunakan bilangan prima. Misalnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita coba bagi 8 dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Ternyata 8 bagi 2 hasilnya sama dengan 4. 4 kita bagi lagi dengan 2. 4 bagi 2 hasilnya sama dengan 2. Maka anak-anak perhatikan di sini ada 3 bilangan 2. Atau dengan kata lain 8 sama saja dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 kali 2 atau perkalian berulang suatu bilangan sebanyak 3 kali, itu kan anak-anak sudah pelajari, itu merupakan pangkat 3. Maka 2 kali 2 kali 2 ini sama saja dengan 2 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 8 dapat pula dituliskan dengan akar pangkat 3 dari 8. Kan sama saja dengan 2 pangkat 3, maka 8 ibu gantikan dengan 2 pangkat 3. Nah, di sini sudah sama-sama pangkat 3 ya. Maka jawabannya ya sama dengan 2. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 yaitu 2. Sehingga akar pangkat 3 dari 8, anak-anak dapat jawab hasilnya sama dengan 2. Soal yang kedua. Akar pangkat 3 dari 512. Nah, kira-kira berapa akar pangkat 3 dari 512? Kita akan mencari
hasilnya dengan menggunakan faktorisasi prima. Kita bagi dengan 2. Apakah 512 dapat dibagi dengan 2? Jika tidak dapat dibagi dengan 2, maka kita coba lagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Akan tetapi kita coba dahulu dengan membagi 512 dengan angka 2. 5 bagi 2 kira-kira 2. 2 kali 2, 4. Ayo kita kurangi. 5 kurang 4, 1. 1 dibagi 2 tidak cukup. Ada angka 1 di samping kita turunkan. Jadinya 11. 11 kita bagi 2 kira-kira 5 ya. 5 kali 2, 10. Nah, kurangi sekarang. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1, 0. 0 tidak perlu anak-anak tuliskan. Nah, 1 bagi 2 tidak cukup lagi. Lihat, apakah masih ada bilangan? Masih, yaitu angka 2. Maka 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 kali 2, 12. Maka 12 kurang 12, 0. Sehingga 500 dibagi 2 ternyata jawabannya 256. Sekarang kita coba lagi. 256 kita bagi dengan 2. Nah, 2 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. Kurangi. 2 kurang 2, 0. 0 tidak perlu anak-anak tuliskan. Ada angka 5 di samping, turunkan dahulu 5. 5 bagi 2 cukup ya, yaitu kira-kira 2. Nah, 2 kali 2, 4. Tuliskan di sini. Kurangi lagi. 5 kurang 4, 1. 1 bagi 2 tidak cukup, tetapi lihat masih ada angka 6. Turunkan 6 menjadi 16. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 kali 2, 16. Maka 16 kurang 16 hasilnya 0. Sehingga 256 kita bagi 2 ternyata mendapatkan hasil 128. Nah, ayo kita bagi 128 bagi 2. Ini pembagiannya mudah saja ya. 12 kita bagi 2 dapat 6. 8 kita bagi 2 dapat 4. Nah, jika anak-anak masih bingung membagi langsung ya gunakan cara bersusun seperti yang kita lakukan tadi. Nah, 64 lagi dibagi 2. Ini juga masih mudah. 6 kita bagi 2, 3 ya. 4 kita bagi 2, 2. Berarti hasilnya 32. 32 bagi 2. Kira-kira berapa 32 bagi 2? Ya. 3 bagi 2 kira-kira 1. 1 kali 2, 2. 3 kurang 2 berarti sisa 1. 1 dengan 2 menjadi 12 ya. 12 bagi 2, 6. Nah, sekarang kita bagi 2 lagi. 16 bagi 2. Pastinya anak-anak tahu kan hasilnya 8. Nah, 8 bagi 2. Gampang sekali. Hasilnya 4. 4 bagi 2 lagi. Hasilnya 2. Nah, selesai. Nah, di sini ada banyak sekali angka 2 ya. Maka, jika anak-anak mendapatkan hasil seperti ini, ya, kita dapat menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Kita ambil 3 ya, 1, 2, 3. Ini satu kesatuan, 2 pangkat 3. Kemudian 1, 2, 3. Ini 2 pangkat 3 lagi. 1, 2, 3. 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 atau ini anak-anak jadikan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 ini sama saja dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 maka ini di bawah sama juga dengan 2 pangkat 3. Sehingga 512 anak-anak dapat tuliskan dalam bentuk 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Ya. Maka
3 dari 512 dapat kita tuliskan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, sama-sama pangkat 3, semuanya habis pangkat 3-nya, sisa 2 kali 2 kali 2. Nah, ayo kita kalikan. 2 kali 2, 4. 4, ya, 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kita kalikan dengan 2, maka jawabannya sama dengan 8. Berarti 512 ya, atau akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Soal yang ketiga. Berapakah akar pangkat 3 dari 3.375? Nah, kita menggunakan faktorisasi prima seperti soal nomor 1 dan nomor 2. 3.375. Apakah dapat dibagi dengan bilangan prima 2? Sepertinya tidak ya, karena di sini digitnya 5, ganjil. Nah, kita coba 3.375 kita bagi 3. Apakah dapat dibagi 3 atau tidak? Nah, kita coba dahulu. 3.375 kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 1 kali 3, 3. Kurangi lagi. 0, tidak perlu kita tuliskan. Nah, kita turunkan 3. 3 bagi 3, 1. 1 kali 3, 3. 3 kurang 3, 0. Tidak perlu juga kita tuliskan. Ada angka 7 di samping, kita coba turunkan. 7 bagi 3, kira-kira 2. 2 kali 3, 6. Kurangi, 7 kurang 6, 1. 1 bagi 3 tidak cukup, tetapi lihatlah masih ada angka 5. Maka turunkan angka 5 menjadi 15. 15 bagi 3, pastinya anak-anak tahu ya, 15 bagi 3 hasilnya sama dengan 5. 5 kali 3 mendapatkan hasil 15. Sehingga 3.375 dibagi 3 hasilnya 1.125. Nah, 1.125 apakah masih dapat dibagi dengan 3 atau tidak dapat? Nah, kita coba lagi. 1.125 bagi 3. 1 bagi 3 tidak cukup, ambil 2 angka. 11 bagi 3 kira-kira 3. 3 kali 3, 9. 11 kurang 9, 2. 2 bagi 3 tidak cukup, turunkan angka 2 yang ada di samping. Nah, 22 bagi 3 kira-kira 7 ya. 7 kali 3, 21. Kurangi lagi. 2 kurang 1, 1. 2 kurang 2, 0. 1 bagi 3 tidak cukup, masih ada angka 5, kita turunkan menjadi 15. 15 bagi 3, 5. 5 kali 3, 15. Nah, saat dikurangi hasilnya 0. Berarti di sini jawabannya 375. Nah, kita coba 375 bagi 3. Apakah mendapatkan hasil 3 bagi 3? 1. 1 kali 3, 3. Kurangi 0. Masih ada bilangan di samping, turunkan. 7 bagi 3, kira-kira 2. 2 kali 3, 6. 7 kurang 6 berapa? 1. 1 bagi 3 tidak cukup, masih ada 5. 15 bagi 3, 5. 5 kali 3, 15. Oke, hasilnya 0. Berarti 375 bagi 3, hasilnya 125. Nah, anak-anak perhatikan bilangan 125 kalau kita bagi 3. 12 ini dibagi 3 menghasilkan 4 ya. 4, tetapi 5 bagi 3
tidak cukup, berarti 125 bagi 3 tidak dapat lagi kita bagikan. Kita coba bilangan prima berikutnya. Bilangan prima berikutnya setelah 3 yaitu 5. Nah, kita coba 125 bagi 5. 1 bagi 5 tidak cukup. Gunakan 2 angka, 12 bagi 5. Kira-kira 2. 2 kali 5, 10. Kurangi. 2 kurang 0, 2. 1 kurang 1, 0. 2 bagi 5, tidak cukup, turunkan angka 5. 25 bagi 5, pastinya 5. 5 kali 5, 25. Maka kita dapatkan hasilnya 125 kita bagi 5, jawabannya 25. Nah, 25 bagi 5 mudah sekali, dapat hasil 5. Berarti 3.375 sama dengan 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3 dikali 5 kali 5 kali 5 atau 5 pangkat 3. Maka dapat dituliskan akar pangkat 3 dari 3.375 ini sama saja dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Karena sama-sama pangkat 3, maka hasilnya 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Maka kita dapatkan hasilnya. Ternyata akar pangkat 3 dari 3.375 adalah 15. Nah, baik. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Selamat pagi. Salam Fransiskus. Pace Ebene.